Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fema Kurnia, NIM 1814265, kelas PBSB semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan LKS. Soal yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari Basel Committee. Tujuan yang pertama yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi dengan pengawasan perbankan secara internasional. Jadi dengan adanya harmonisasi standar internasional ini dalam pengaturan dan pengawasan perbankan bisa memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang masih aktif untuk melakukan transaksi internasional secara globalisasi dengan terintegritasnya sistem finansial dunia. Lalu tujuan yang kedua yaitu membuat rancangan dasar yang konsisten dan tidak memihak ke berbagai bank negara lain dengan sumber daya berbeda yang aktif untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Lalu soal yang kedua yaitu jelaskan permasalahan perbankan sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi adanya permasalahan perbankan. Menurut sumber yang diolah oleh Karajohan di Indonesia, permasalahan perbankan sangat signifikan sejak tahun 1992. Ini adanya indikasi kredit yang bermasalah dan terfokusnya kepada bank-bank di pemerintah. Lalu permasalahan negatif lainnya yaitu kebijakan ekonomi makro di Indonesia adalah uang bermunculan sangat banyak dan kredit tumbuh lebih cepat sejak delegasi tahun 1988. Lalu mengetatkan sejak tahun 1900, lalu melakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Selanjutnya itu faktor yang harus diperhatikan dalam permasalahan perbankan. Yang pertama, kualitas manajemen, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Dan yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Lalu soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan yang efektif untuk bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk dapat memiliki pengawasan yang efektif, kita memerlukan biaya yang cukup besar. Lalu kita juga harus memiliki prinsip pengawasan. Yang pertama objektivitas, yang kedua independen, yang ketiga sistem, dan yang keempat korektif. Di mana objektivitas ini kita memerlukan bukti-bukti yang valid dan tidak mempercayai bukti-bukti yang kurang valid. Lalu yang kedua itu independen, di mana dalam pengawasan bank ini kita tidak boleh ada keterkaitan atau pemilih kasihan kepada orang-orang seperti keluarga, teman-teman, atau yang lainnya. Lalu yang ketiga sistem, di mana pengawasan bank ini harus memiliki sistem manajemen, yaitu memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang keempat korektif, di mana pengawasan bank ini harus memiliki manfaat bagi bank tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.